Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di podcast SMP Badik Surakarta. Bersama saya Kang Limpat di Wedangan 54. Nongkrongo tak wedangi. Protokol hidup. Kita bincang-bincang lebih jauh. Mau ngunjuk nopo monggo, pesen dulu. Bijakan kalau kita Tapi orang tua harus happy. wali murid ya Bu. Wali murid, sedangkan kita sebagai guru, aduh kita perlu nilai juga Kalau nih sekarang kalau buat anak tidak melihat mengerjakan tugas tidak hadir, kita mau masih kuliah dari mana? aplikasi Betul. atau website pembelajaran kita bisa pakai workbook. Kapan nih gue? Ini udah digital nih kita nih sekarang. Iya. Ini ada. Ya memang keluhan Kita seperti itu disiplin, mau hampir di tidak mau semua wali murid murid. juga belajar Hampir. disiplin, ngikutin kita. Oke, para pendengar, pemirsa dan para netizen semuanya, jangan lupa selalu menerapkan protokol hidup sehat dengan cara 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, di sini kita akan bincang-bincang asik bersama dengan narasumber kita yang baru, tapi kita akan membahas yang lagi booming di dunia pendidikan tentunya ya, yaitu dengan kebijakan Mas Menteri kita yang baru, Mas Menteri yaitu Mas Nadiem Makarim. Oke, di wedangan saya sudah hadir, ini Bapak Ibu Guru Muda dari SMP Badik Surakarta, ya ini ada Pak Zaki, beliau mengampu pelajaran bahasa Indonesia, dan Bu Endah Pangestika, beliau mengampu pelajaran bahasa Inggris. Sugeng rawuh Pak Zaki. Sugeng rawuh Pak Limpat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sugeng rawuh Bu Endah. Sugeng rawuh Pak Limbat. Iya, beliau ini adalah ibu guru muda yang tidak kalah heboh dengan yang lainnya, gitu ge. Ya, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, mau ngunjuk nopo monggo, pesen dulu. Kalau kita ini sekarang di Kota Solo. Injil. Kalau khasnya Kota Solo apa Pak Khasnya Limpat? Kota Solo minuman-minuman segar nggih. Betul. Ada wedang jahe, wedang uwuh, susu jahe, susu rempah, teh jahe. Saya pilih wedang jahe mawon. Wedang jahe. Menjenengan Bu? Kalau saya lihat-lihat suasana nih Pak Limpat Injil. nih, kayaknya suasananya mendung kayak gini, hampir hujan, mau wedang uwuh ada? Wedang uwuh ada. Oke, boleh deh satu. Siap. Sambil menunggu hidangannya datang, saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan tadi yang saya katakan di depan, kebijakan dari Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, Nadiem Makarim, betul. adanya kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu apa toh Bu? Monggo dijelaskan. Terima kasih. Jadi Merdeka Belajar itu sebenarnya apa sih? Nah, Merdeka Belajar itu adalah salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim. Di mana dalam Merdeka Belajar itu ada kemandirian dan kemerdekaan dalam menentukan tujuan, metode, serta proses pembelajaran itu sendiri. Kalau dulu disebut dengan otonomi daerah, nah ini adalah otonomi sekolah begitu. Iya. gitu. Iya, Pak Limpat, betul. Jadi pokoknya kalau Merdeka Belajar itu intinya seluruh unsur pembelajaran itu harus bahagia. Bahagia. Kata kuncinya di situ, harus bahagia. Terus siapa sih yang harus bahagia? Yang harus bahagia itu yang pertama, yang paling penting, siswa harus Siswanya. bahagia. Siswa-siswi kita harus bahagia dulu. Yang kedua, guru, Pak Zaki, Miss Enda, Pak Nawan, Pak Limpat harus happy juga. Nggih. Dan yang ketiga yang harus happy, orang tua harus tuanya. happy. Wali murid nggih Bu? Wali murid, terus sekolah juga harus bahagia. Sama yang paling penting salah satunya juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga harus bahagia Oke. gitu. Terus ngomong-ngomong soal Merdeka Belajar ini ya, ada 4 komponen di sana. Yang diubah nih ada 4 komponen. Oh, napa Yang- mawon niku Bu? 4 niku Bu? 1. Satu, yang pertama UN. Nah, Pak Limpat masih ngalami UN enggak tuh? Saya Eptanas dulu. Belum ada ya kita Kawak kayaknya. sekali itu ya, Pak, ya. Kawak banget Aduh saya itu. ketahuan nih ya. Iya. Oke,
UN, ujian nasional, diganti menjadi AN, Assessment Nasional. Asesmen nasional. Dari Berarti dulu bukan UN itu bukan dihapuskan ya Bu ya, Bukan. tetapi diganti. Diganti AN. Ganti, Kalau UN oke. orientasinya nilai terus nih, Oke. buat menentukan rankingnya sekolah berapa. Kalau AN ini udah beda, menentukan kualitasnya aja nih nanti Oh, kayak gimana. oke. Jadi yang diambil juga tidak semua murid, cuma beberapa aja yang ikut asesmen nasional. Oke, oke. Yang kedua ada USBN. USBN. USBN-nya diapain sih? Nah, USBN-nya itu pemerintah memberikan wewenang kepada sekolah untuk menentukan penilaiannya nanti mau seperti apa gitu. je. Yang ketiga ini yang paling Pak Zaki suka deh. Saya tahu ini yang paling Pak Zaki suka. Tahu aja. Apa ini Bu yang? Ada penyederhanaan administrasi ya, penyederhanaan oke. RPP. Dulu kan misalnya Pak Zaki nih kalau ngumpulin RPP tebel banget kan ya. Wah itu pusing sekali. Nah, itu kan aduh. Dia paling seneng kalau udah nerima amplopnya, itu paling seneng. Nah, iya, kalau sekarang sudah disederhanakan RPP-nya. Jadi kita sebagai guru tidak pusing-pusing lagi sama RPP. Kita bisa fokus ke hal lain, misalnya ke inovasi. Betul. Kita bisa fokus ke pengembangan diri kita juga, fokus kepada proses pembelajaran. Kreativitas gitu. guru gitu. Iya, daripada pusing-pusing RPP dan lain kita lebih Iya, iya, kreatif gitu. Dan yang terakhir satu lagi ada PPDB zonasi. Zonasi. Jadi diperluas katanya nggih Bu Ya, nggih. diperluas lagi gitu. Tapi untuk SMP Surakarta karena sekolah swasta bebas non-zonasi zonasi. atau Iya. bebas zonasi. Oke. Gitu. Sekarang nih Bu, ini kan kemarin itu begitu Pak Nadiem Makarim atau Mas Nadiem Makarim ini mencanangkan kebijakannya ya, ternyata apa namanya di Indonesia itu terjadi bencana, bukannya Iya. di Indonesia mungkin deh, ini dunia nggih. Dunia, Pak, Yang disebut betul. dengan pandemi COVID-19 begitu nggih. Bahkan sampai semua sektor di lockdown atau di apa namanya? Terkena imbasnya. Terkena imbasnya begitu. Apalagi di dunia pendidikan. Iya. Nah, ini gimana nih? Apa? Merdeka belajar atau tadi apa? Bahagia, konsep bahagia Betul. di masa pandemi ini gimana ini Bu? Nah ini kalau ngomong kayak gini ya Pak, kita jadinya melihat ini merdeka tapi kok ya nggak merdeka-merdeka amat Betul, gitu ya. Inje. Jadi ironi gitu ya Bu ya. Gara-gara ada corona nih ya. Kalau ngomong-ngomong soal ini ya, ini karena ini pertama kali nggak sih dalam hidup kita Nggih, ada. pertama kali Bu ini nggih. Pertama kali ya. Baru Dulu sekarang merasakan ya Bu ya. Iya, dulu itu ada paceklik Mbah Buyut saya itu Iya. yang disebut dengan tahun tikus tahun berapa itu? Ya. Iya. Baru ada lagi sekarang Iya. sekarang ini ya. Nah, Iya, memunculkan masalah baru terutama dalam dunia pendidikan. Oh. Mau tidak mau anak dipaksa untuk PJJ nih paling 4. Pak Jisi itu apa Bu? Nah, PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh. Saya tidak tahu. Tahu saya Online. PBB itu loh Bu. PJJ. Saben tahun bayar Oh, ke iya. apa namanya itu? Pajak nih kayak. Pajak bumi dan bangunan. Iya, kalau PBB ini itu. PJJ. Iya, Jadi PJJ. mau nggak mau ada dilema tersendiri nih, ada dinamikanya tersendiri. Misalnya kalau saya lagi ngajar nih, permasalahan muncul karena ketika online anak tidak selalu hadir di sana. Kadang-kadang nih Miss Endah ngajar nih, teriak-teriak misalnya, Mas Bagas, mana Mas Bagas? Nah Mas Bagasnya nggak ada nih, tapi namanya ada. Terus misalnya tugas, nggak semua anak itu mengerjakan tugas Jen, Pak. jen, jen. Itulah muncul Pak permasalahan di Limbat, saat betul. PJJ. Ada anak-anak susah ya Pak buat mengerjakan Iya, tugas. betul. Tapi dengan adanya masalah baru tentunya juga ada solusi Saya yang setuju dengan Bu Indah tadi itu. Kadang nganyelke loh Pak ngoten niku. Jengkel Iya sih. kita sebagai guru sudah buat materi, sudah buat napa? Media. Presentasi buat Yeah. anak. Waktu diajarkan anaknya nggak ada. Lah nganyelke to ngoten Nganyel niku. banget Pak. Dipanggil, "Ayo Darman." Lah nggak ada orangnya. Tugas Iya. juga seperti itu, tapi Pak sekali lagi saya sebagai guru mungkin juga mengingatkan pada guru-guru yang lain bahwa kita memiliki kebijaksanaan. Mungkin anak tidak bisa hadir itu bukan karena tidak mau Pak, atau apa memang sengaja nyepelek nih gitu. Oke, Tetapi oke. mungkin saja karena sarana penunjangnya yang
belum tercukupi, Karena tidak setiap memadai. anak ekonominya beda-beda. Betul, bisa nggih. ekonominya lemah, bisa juga karena sarana penunjang HP-nya tidak cukup buat aplikasi, tidak Nggih, ada nggih, kuota, nggih. sinyal macam-macam. Iya. Jadi kalau saya ya kebijaksanaan guru masing-masing, kalau ada anak yang masalah seperti itu kita dekati lah. Nggih, Iya. nggih, nggih, nggih. Tidak melulu menyalahkan anak. Kalau Iya. saya seperti Iya, itu. Bu. saya sepakat sih kalau kita harus mendekati anak dan lain-lain. Tapi yang harus kita tahu juga, kita sebagai guru juga memiliki target pembelajaran. Yeah. Walaupun pemerintah sendiri melalui MBMM GMP kota kita sudah meminimalisasi nih KD-KD kita. Dikurangi, jadi yang kita pakai hanya KD esensial Esensial. saja. KD esensial. Ya, tapi kadang-kadang namanya juga masih anak-anak ya, kadang tetap nggak ngerjain. Sedangkan kita sebagai guru, aduh kita perlu nilai juga nih Iya, buat betul. melihat udah sejauh mana ya cakupan materi yang sudah mereka terima, sudah sampai atau belum gitu. Tuntutan administrasi juga. Iya, nggih, Bu, betul sebagai- banget. memang target nilai itu memang substansial sebenarnya penting untuk guru. Kalau anak tidak mengerjakan tugas, tidak hadir, kita mau ngasih nilai dari mana? Betul Iya, sekali. betul. Nah, tetapi Bu, kita perlu ingat lagi, apakah kita sebagai guru itu sudah memberikan materi yang baik, yang menarik untuk anak. Jadi anak dari bulan apa itu Pak ya? Kalau nggak salah bulan Maret ya, Maret, iya. Bu. Dari Maret sampai hari ini. Oktober. Sudah berapa bulan itu? Ya Anak kalau nggak salah sih kurang lebih nggih. Kalau nggak salah 7 bulan. 7 bulan, Nggih. betul. Sekarang 7 bulan cuma suruh ngelihat HP. Anak bosen apa enggak kalau kayak gitu? Iya, gitu. Apalagi guru-guru cuma memberikan perintah silahkan lihat YouTube, silahkan materi YouTube dilihat, silahkan membaca buku, kerjakan tugas di buku ini. Lah anak ya bosen toh Pak. Iya, Jadi iya, ya wajar saja kalau anak kadang tuh ngelokro. kadang- Hilang. Betul. Hilang. Ya ini makanya diperlukan ini sebuah solusi untuk mengatasi kebosanan buat anak. Solusinya kayak gimana? Nah ini tuntutan kita nih sebagai guru. Merdeka belajar juga. Kita harus bisa berinovasi Jee. dan berkreasi di masa pandemi ini gitu. Contohnya kayak gimana? Kan kita mainnya digital ya karena Iya, ini betul. situasi ke pandemi. Kita bisa pakai aplikasi-aplikasi atau website pembelajaran. Kita bisa pakai, kalau di bahasa Inggris ya Pak Zaki mungkin ada atau enggak nih. Kita bisa pakai Kahoot, Kahoot. Tahu Kahoot. Quizzes, atau di bahasa Inggris kita bisa pakai Word Wall. Kenapa, Bu? Word Wall. Kenapa nih Aduh. Word Wall nih? Nah itu nanti bisa dicoba sama Pak Limpat nih setelah ini ya. Untuk Dicoba. anak saya di rumah mungkin nggih nanti Biar saya main coba. Word Wall, ada Padlet dan lain-lain banyak banget sebenarnya kalau kita explore teknologi itu yang berkaitan dengan pembelajaran akan sangat banyak. Dan berguna tentunya nggih. Yes, gitu. Kalau di tadi nggih ngendikaken jenengan masalah apa namanya tadi? Untuk penunjangnya ada Kahoot, ada Quizzes. Nah, kalau di SMP Batik sendiri nih, itu pakai media pembelajarannya apa, Bu? Oke, kalau di SMP Batik sendiri, karena Pak Zaki sama saya kan di sana, Betul, betul. kita menggunakan terintegrasi Office 365. Office 365. Iya, ruang kelasnya di Microsoft Teams Ya, namanya. kalau yang dulu ruang kelas bentuknya ruangan, bentuknya Pakai apa? papan tulis. Papan Iya. tulis, Ini udah digital nih kita nih Betul, sekarang. tadi sebenarnya betul Pak. Iya, pakai- Memang sekarang itu eranya digital. Apalagi ada COVID sekarang memang dipaksa untuk digital. Banyak aplikasi seperti yang disebutkan Bu Indah tadi. Apalagi di SMP Batik itu khususnya ada aplikasi Microsoft 365. Nah tapi Pak lagi-lagi masalah muncul lagi. Oh, ada masalah Habis-habis lagi ya. nggih. Apa Iya. yaitu sumber daya manusia. Guru-guru kita itu apalagi yang sudah sepuh, mohon maaf ya. Iya. Yang senior lah Senior istilahnya, nggih, betul. jangan sepuh nggih, senior Ya aja. memang umurnya sepuh kok. Nah, Ya itu untuk mengikuti IT, informasi teknologi, untuk menjalankan atau menggunakan aplikasi Teams 365, Microsoft 365 itu susah sekali Pak. Agak kesulitan, betul, ya. Jangankan yang tua, yang muda seperti saya, awal-awal itu wah susah sekali. Iya benar. nggih. Ribet niku. Mungkin Iya. sampai bermalam-malam untuk Iya. mau ngerjakan karena kemarin katanya dengar-dengar ada kayak apa namanya? Pelatihan. ya, Iya. apa itu workshop. Iya. Workshop. Jadi sebisa mungkin kalau kita ngomongin ini ya Pak ya,
sebelum ada pandemi, sebelum kita full daring, semua Oke. guru melakukan pelatihan dulu. Sebelum anak mencoba Microsoft Teams, Office 365 harus dipastikan guru itu benar-benar mengerti dahulu. Oh, Iya, oke, terus oke. kalau tadi Iya, ada betul, yang Pak Zaki bilang ada yang senior misalnya, ada yang masih kesulitan. Nah ini tugasnya yang muda-muda nih. Tugasnya Pak Zaki, Pak Iya. Nawan, Pak Limpat, saya juga untuk mendampingi yang senior-senior juga. Tapi bukan berarti kita itu lebih apa ya istilahnya. Lebih pinter. Betul. Bukan. Pinter tapi memang Istilah itu membantu. sharing for caring. Iya, Betul. sharing for caring. Iya, sharing for caring. Saya juga bisa bahasa Inggris loh Bu. Iya. Dari bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ya diunjuk dulu loh Oh, jahenya. Nanti dingin loh ya. Iya ini Pak, aduh. Niki wedang jahe nggih Pak? Wedang jahe, yang itu wedang woh. Monggo dikersake dulu. Bismillah. Nggih. Oke, sambil nunggu Bapak Ibu guru ini ngunjuk, ini ada keluh kesah dari orang tua Aduh, yang ada lewat nih ya? WA. Iya, banyak sekali Bu. Saya nggih. tuh tiap kali mendengar ada keluh kesah deg-degan dikit nih ya. Ya. Kayak merasa bersalah gitu ya. Tidak perlu dekan. Yang namanya Iya. keluh kesah dari orang tua itu kita cukup memberikan solusi Iya. dan saran tentunya nggih. Iya. Ya, ini saya orang tua dari kita sebutnya Fulan nggih. Iya. Orang tua dari Fulan ingin sedikit bercerita bahwa anak saya selama PJJ atau jarak jauh ini banyak menggunakan gadget sebagai sarana untuk pembelajaran. Iya. Nah, tapi pada endingnya, pada akhirnya si anak ini tidak mengerjakan tugas tapi malah nge-game. Nah, ini gimana? Mungkin Bapak Ibu Guru, Bapak Zaki, Ya, Pak Bu Indah ini ada Ya memang solusi. keluhan seperti itu tuh hampir di semua wali murid Pak. Hampir gitu. di semua orang tua itu mengeluhkan, wah sekarang anak saya itu megang HP terus dari pagi sampai pagi lagi. Jen. Dilihat kelihatannya nugas tetapi kok nge-game. Apa saya gitu, PUBG, Mobile Legend, Among Us, Among Us. Among Us yang Saya nggak tahu. Saya tahunya itu loh. Ya. Apa namanya bentrek. Iya, tapi ya kalau saya, ya gimana lagi Pak, sekarang sudah tidak boleh keluar, tidak boleh nongkrong, istilahnya anak tuh tidak bisa bersosialisasi lagi. Salah satunya cara agar tidak stres ya megang HP, gimana lagi. Nggih, Meskipun memang harus dibatasi, seperti itu. Iya. Terus juga kita juga tidak bisa memungkiri ya Pak. Kita kan selama PJJ ini ruang kelas kita yang biasanya tembok. Yang tadi saya beratapkan katakan, genteng Je. gitu ya. Betul. Pindah mau tidak mau pindah ke virtual. Virtualnya di mana? Di genggaman kita nih. Je, Ruang kelas je. kita di sini nih sekarang. Ada di handphone, ada di laptop. Jadi mau tidak mau anak akan selalu melihat itu karena ruang kelasnya di situ. Nah, solusinya untuk yang tadi game-game itu mungkin ada solusinya, monggo. Kalau solusi di kontekstual SMP Badik itu sebenarnya untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya sudah ada penjadwalan Bapak. Oh, Betul nggih Bu begitu. Ida? Iya, sudah ada Jadi penjadwalan. itu sudah dari pukul 7 7 pagi sampai pukul setengah 12 Nah, siang. Itu tidak full daring, Je. Tidak full Tidak full daring. daring. Jadi jadwal sudah dibuat sedemikian rupa supaya mengurangi screen time anak-anak nih. Jadi anak nggak melulu lihat HP. Nah ini yang harus orang tua tahu. Orang tua juga harus mengontrol nih. Kalau dalam satu hari itu memang sudah ada jadwalnya. Paling 30 menit untuk yang lihat HP terus. Jadi orang tua harus aktif berperan serta melihat nih jadwal anaknya apa. Dan berkontribusi nih dalam dunia pendidikannya anak-anak. Karena memang ya harus ada kontrol juga supaya nggak di HP terus. Berarti gitu. sinergi antaranya guru dan orang tua harus Iya. menyatu, nggih. nah tapi kalau misalnya lagi-lagi itu diserahkan ke orang tua, tanggung jawab Iya. orang tua. Pertanyaan saya, kita sebagai guru tuh ngapain gitu loh. Apalagi Pak, apalagi sekarang itu masa pandemi Covid, sektor ekonomi juga menurun terus, saham turun. Ya, Iya, iya. seperti yang saya katakan di Investasi. depan tadi, semua sektor gitu. terkena Nah, sekarang imbasnya. kalau orang tua disuruh ngerawati anaknya dari pagi sampai pagi lagi ya susah. Iya benar. Mereka ya lebih pilih ya seperti Pak Limpat lah di wedangan ini. Waktu pandemi gimana? Kan gitu toh. Rada sepi yang jelas. Nah, iya. Jadi ya gimana? Masa orang tua ya bukan berarti orang tua harus lepas tangan, tidak. Iya. Memang harus memperhatikan. Tetapi di masa seperti ini harusnya peran guru itu lebih aktif lagi.
Ini kata kuncinya tadi, Nggih. sinergi. Dari sekolah, orang tua dan anaknya juga. Nggih. Jadi tidak perlu menyalahkan Iya, ya satu tidak sama perlu lain. menyalahkan Betul. sama guru. Ya, Iya nggih, kan? sekolah kan Tidak termasuk komponen guru ini tadi. Betul, betul. Iya. Sekarang Bu ya dengan adanya tadi nggih PJJ atau pembelajaran jauh ini dikarenakan pandemi Covid ini. Iya. Nah, kita tahu kan Bapak pendidikan kita, Pirsa toh? Iya. Bapak Ki Hajar Ki Hajar Dewantoro Dewantoro. yang sudah memberikan semboyannya bahwa guru itu bukan hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai pendidik. Semboyannya adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat dan di belakang memberikan dorongan. Kira-kira dengan adanya sistem PJJ ini semboyan itu sudah tercapai apa belum? Monggo. Nah ini juga nih ya, yang jadi dilema juga nih. Bisa nggak sih kita deket sama anak kita selama PJJ? Bisa nggak sih kita kasih dorongan, contoh dan lain-lain selama PJJ? Mungkin kalau untuk kelas 8 sama 9 kita sudah familiar sama Oke, muridnya. karena sudah Betul, pernah tatap Yes. muka nggih selama Kalau nah ini untuk kelas 7 ini kadang-kadang yang muncul permasalahan. Nah, tapi kalau kita tanya bisa nggak sih deket sama murid, bisa nggak sih ngasih contoh? Jawabannya bisa, tapi belum maksimal. Yeah. Bisanya seperti apa? Kita bisa misalnya nih melaksanakan webinar ya, kita bisa datang guru nih memulai webinar on time. Jadi kita Yeah. disiplin. Kalau kita disiplin, mau tidak mau murid juga belajar disiplin, ngikutin kita gitu. Jadi program Setuju, SMA setuju. Badek setiap pagi ada pembinaan wali kelas itu Iya, nggih, Bu, Ya, nggih. ada Betul. pembinaan juga. Ya dilema ya, memang dilema. Kita ini bukan dituntut, memang guru itu pekerjaannya mendidik. Tetapi Yeah. masa Covid seperti ini ya kita cuma bisa mengajar gitu loh. Iya, ya, menyampaikan materi. Betul, lagi-lagi Tapi- kontrol di rumah. Semaksimal mungkin harus bisa menjadi pendidik yang baik, Betul. memberikan contoh-contoh seperti tadi. Nah tapi Pak, ada satu kebijakan dari sekolah, Yeah. kontekstual SMP Batik ini Bu, Yeah. untuk pendekatan emosional. Oh, ada juga nggih. Ada. Dong, yaitu apa? Ingat gak Bu kemarin? Ada Home visit. Oh, ada home Ada home visit. visit. Jangan AO, jangan visit tahu ini enggak? kenapa, Bu? Saya enggak tahu home visit. Rumah, Nggih. visit kunjungan, kira-kira atau apa itu? Kunjungan ke rumah. ngaten. Nah, jadi ada program namanya home visit ya Pak Zaki. Betul, betul. Dari guru-guru datang ke Ya betul, rumah ada siswa-siswa. perwakilan dari guru-guru itu datang ke rumah ke siswa. Oh. Nah tetapi yang perlu dicatat bahwa tidak semua siswa, tetapi yang hanya mengendaki atau orang tuanya berkenan. mengizinkan. Iya, berkenan gitu. Tapi tetap menjaga protokol Iya, kesehatan loh tetap ya. harus menjaga Itu protokol bukti kesehatan. bahwasanya kita di SMP Batik, guru-guru di SMP Batik, pemangku jabatan di SMP Batik itu memang Masih memperhatikan peduli. betul Iya. sebagai guru, sebagai pendidik niku. Iya. Nah, sekarang nih dengan tadi sudah dibahas banyak-banyak nggih. Nah, harapannya monggo, harapannya ke depan untuk dunia pendidikan ini gimana? Monggo. Udah harapan aja udah mau selesai nih ya. Iya. Ini belum ada nasi toh Pak? Kok udah mau selesai? Ya ngomong-ngomong soal harapan, sudah pasti harapannya cuma satu, pandemi segera berakhir. Oh, gitu. Pandemi segera berlalu, kita bisa jumpa sama anak-anak kita ya Pak Zaki. Iya betul. Iya, walaupun jam 1 sampai jam 3 kita rasanya tuh beda loh. Bisa ketemu langsung sama anak-anak tuh beda deh pokoknya. Pengennya itu sih. New normal apa Bu? New normal. Iya, new normal, bisa kenormalan baru. Jangan abnormal loh ya. Iya. Mungkin Pak Zaki harapannya apa? Harapannya apa monggo? Kalau saya ya seperti umumnya orang-orang, kita ini Yeah. lagi dapat musibah, dapat pandemi, Covid di seluruh dunia seperti yang sudah disampaikan J, tadi ya. J. Ya memang kalau harapannya inginnya umumnya orang kalau dapat musibah ya segera berlalu musibahnya. J. Tapi Pak, Tapi- sekali lagi saya sebagai seorang muslim, Nggih. saya percaya dengan kitab suci saya percaya dengan Tuhan saya. Nggih. Kita diajarkan untuk selalu mencari hikmah seperti nggih. yang ditulis dalam Al-Qur'an. Oh gitu. Napa niku Pak? Wa ma Monggo. yadzakkaru illa ulul albab. Yaitu tidak ada yang dapat mengambil hikmah kecuali mereka orang-orang yang berpikir. Jadi kalau kita itu mikir,
kalau kita punya akal Iya. gitu toh. Harusnya dengan kondisi pandemi seperti ini tuh nggak cuma sambat, saya duitnya renek. Sekolah yang SPP renek pengurangan. Nah gitu loh. Jadi ya memang harus mengambil hikmah, Iya. mengambil sesuatu yang baik, sisi positif dari pandemi itu. Ya, soalnya kalau kita ngomongin negatifnya terus, sambatannya terus, nggak akan habis ya kan. Dan akan bikin stres nih. Padahal kita harus jaga imun nih. Iya. Nah, kalau menurut saya nih hikmahnya nih mau nggak mau di masa pandemi ini anak jadi lebih dekat dengan orang tua. Orang tua juga lebih aktif dalam dunia pendidikannya anak-anak. Betul, Tadi betul. kayak contohnya tadi ibunya siapa tadi? Fulan. Bu Fulana. Nah, Bu Fulana tadi sempet nanya, itu kan berarti menunjukkan bahwa ibunya peduli Betul sama sekali. anaknya, sama pendidikan anaknya gitu. Jadi dulu mungkin sebelum pandemi orang tua itu ngelihat anak sekolah jam 7 pulang jam 3 ya udah. Habis itu mau nge-game terserah. Nah sekarang lihat anaknya dari pagi sampai pagi lagi, kok anakku dolanan wae iki ngopet. Jadi stres. Nah seperti Bu Ina tadi, Bu Fulana sampai tanya, berarti kan itu membuktikan bahwasanya orang tua sekarang jadi peduli. Iya. Sisi Perhatian, positif, nggih. betul Sisi perhatian. positifnya. Sisi positif dari COVID. Selain itu Pak, ada Nggih. lagi Bu, apa sisi positif dari COVID? Nah, salah satu yang sisi positif dari COVID itu adalah mau tidak mau guru belajar IT. Yang dulu kita sama elangin Iya. nggak mau belajar, sekarang dituntut harus bisa. Betul, nggih. dari dulu yang saya cuma bisa ngeprint. Saya malah sampai sekarang belum bisa Sekarang ngeprint. saya loh. bisa buat materi presentasi dan saya share ke seluruh dunia. Wah, keren. Iya gitu. Jadi mau tidak mau nih di masa pandemi ini Merdeka Belajar juga masuk. Guru jadi mau berinovasi, Betul, betul. mau berkreasi dan mau yang paling penting Oke. guru juga harus belajar. Semoga nanti gitu. setelah pandemi hilang bukan semakin berkurang semangatnya tapi lebih bagus Betul, lagi. amin, amin, Amin. Iya. Oke, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Ibu guru muda dari SMP Batik Surakarta yang membahas di dunia pendidikan yaitu dengan kebijakan baru adanya Merdeka Belajar. Oh, jangan lupa like dan subscribe konten kita ini, konten podcast SMP Batik Surakarta bersama saya Kang Lipat di Wedangan 54 nongkrong tak wedani. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lipat. Terima kasih.